Selamat pagi, siang, ataupun sore. Nama saya Antonio Philip Damian Hartono. Dan bersama rekanku yang bernama Kevin Sidianto, kita ingin mempersembahkan penelitian kita yang berjudul Di era digital yang serba cepat sekarang ini, media sosial seperti IG, Twitter, dan lain-lainnya telah menjadi bagian yang sangat-sangat penting di kehidupan kami masing-masing, khususnya bagi remaja-remaja seperti saya pun sendiri. Selain mempermudah penyerbuan informasi, media sosial juga dapat menjadi kayak sumber konflik fenomenal yang dapat mempengaruhi opini publik dan penegakan hukum, seperti kasus Bapak Agus Salim, kasus Gus Ubaid, dan yang terakhir adalah kasus M. Syarifil Firdaus. Kami mempunyai dua pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana dinamika konflik viral di media sosial dapat mempengaruhi proses dan keputusan hukum di Indonesia. Dan yang kedua adalah apakah tekanan sosial dari opini publik di media sosial dapat mengganggu objektivitas aparat penegak hukum. Tujuan penelitian kita adalah satu, untuk melihat dampak dari konflik viral di media sosial terhadap keputusan hukum di Indonesia dari sisi rakyat atau pengamat. Yang kedua adalah menguji korelasi teori dalam pandangan masyarakat dengan pembentukan opini, logika media, responsivitas hukum, konflik sosial, adaptasi hukum, dan serta upaya penegakan hukum yang bertanggung jawab yang menjadi perlindungan kelompok rentan di era digital. Kita menggunakan 4 teori pada penelitian ini. Yang pertama adalah teori hukum responsif. Yang kedua adalah teori opini publik. Yang ketiga adalah teori konflik sosial. Dan yang terakhir adalah teori logika media. Data-data kami dikumpulkan dari kuesioner daring kami dengan 25 pertanyaan tertutup berskala Likert. Kuesioner kami dibagi menjadi 5 bagian, yaitu dampak media sosial terhadap informasi dan opini hukum, proses hukum, persepsi keadilan, tantangan dan peluang penegakan hukum, serta implikasi etis dan regulasi. Pengambilan sampel kami menggunakan teknik convenience sampling. Data-data kami dikumpulkan antara 1 hingga 10 April dengan jaminan anonimitas dan informed consent dari para responden. Analisis data kami menggunakan statistik deskriptif termasuk frekuensi, persentase, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Penelitian ini menjunjung tinggi etika penelitian dengan menjaga kerahasiaan identitas responden dan keamanan data. Dan ini merupakan kerangka berpikir kami yang menunjukkan bagian-bagian dari kuesioner kami. Dari hasil kuesioner yang kita bisa simpulkan dari responden adalah mayoritas responden memiliki rentang umur 45 hingga 60 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Yang kedua adalah mayoritas responden aktif di media sosial selama 1-3 jam per hari dan 62%-nya mengikuti kasus-kasus hukum yang menjadi viral di media sosial. Kita mengambil rata-rata pertanyaan dari tiap section dan survei menunjukkan bahwa 1. Media sosial bisa mempengaruhi pandangan keadilan yang memberi ruang untuk keluhan dan berpotensi untuk meningkatkan kepercayaan. Yang kedua, media sosial dapat menghambat penegakan hukum melalui hoaks dan ujaran kebencian. Yang ketiga, masyarakat mengakui kemudahan akses informasi hukum di media sosial, namun meragukan kualitas karena pengaruh dari influencer. Yang terakhir, media sosial berperan ganda dalam penegakan hukum, yang bisa menjadi alat bantu namun juga bisa menghambat karena informasi hoax dan ujaran kebencian. Setelah itu, kita membuat uji independen untuk mencari korelasi antara Gen X, Gen Y, dan juga Gen Z. Kita membuat 2 hipotesis. Yang pertama, hipotesis 0 yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara 3 generasi. Dan yang kedua, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa ada perbedaan rata-rata yang signifikan di antara setidaknya 2 generasi. Dari uji independen, kita dapatkan bahwa statistik sama dengan 4,44 dan p-value kita adalah 0,0360. Karena p-value itu lebih kurang dari 0,05, maka kita tolak hipotesis 0. Dan juga setelah membandingkan tiap generasi dengan generasi yang berbeda, kita mendapatkan bahwa hanya Gen Y dan Gen Z yang memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan. Setelah itu, kita menggunakan uji korelasi Spearman dan Pearson untuk mencari korelasi antara section di kuesioner. Yang kita bisa ambil dari uji korelasi adalah 1. Section 1 dan 3 memiliki hubungan positif yang kuat, yang baik secara linier maupun peringkat. Mereka cenderung bergerak bersama.
Section 2 dan 4 menunjukkan hubungan negatif yang sangat kuat, yang menunjukkan pola berlawanan. Section 5 namun cenderung memiliki hubungan lemah dengan section lainnya. Kesimpulannya adalah konflik daring dapat mempengaruhi hukum secara signifikan karena tantangan jurisdiksi, bukti digital, dan kejahatan siber yang dapat mendorong adaptasi melalui legislasi, kerjasama, keahlian, maupun teknologi. Opini publik, media sosial yang cepat dan emosional juga dapat mengancam objektivitas penegak hukum dengan menggeser fokus dari fakta-fakta ke objektif sentimen publik, meskipun aspirasi masyarakat tetap penting. Dan sarannya adalah adaptasi hukum proaktif terhadap perkembangan media sosial, perkuat kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan daring, yang terakhir adalah tingkatan keahlian aparat dalam kasus siber dan bukti digital. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Semoga Tuhan memberkati.